my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with the eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmar Heniklian dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai APBN dan APBD. Tapi sebelum itu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai APBN terlebih dahulu. Let's go! Oke, langsung saja kita bahas mengenai APBN. Jadi, APBN ini merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN ini diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk landasan mengenai APBN ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar tercantum dalam pasal 23 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar 1945. APBN ini memiliki fungsi dan tujuan loh teman-teman. Jadi untuk fungsinya ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 3 ayat 4 mengenai keuangan negara. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu ada 6 poin. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada 6 poin. Yang pertama yaitu otoritas, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat alokasi, yang kelima distribusi, dan yang keenam yaitu stabilitas. Yang pertama yaitu otoritas. Otoritas ini artinya APBN itu digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara sesuai dengan tahunan yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dan yang kedua yaitu perencanaan. Untuk perencanaan ini artinya APBN itu digunakan sebagai pedoman manajemen untuk melaksanakan rancangan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan tahunan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan. Untuk pengawasan ini artinya APBN itu berfungsi untuk pedoman untuk menilai kegiatan perencanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu alokasi. Alokasi ini artinya APBN itu berfungsi sebagai anggaran pendapatan yang harus diarahkan agar tidak terjadinya pengangguran atau mengurangi pengangguran dan mengurangi pembuangan sumber daya dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi perekonomian. Kemudian yang kelima yaitu distribusi. Nah, untuk distribusi ini artinya APBN itu digunakan untuk membagi dana dari setiap sektor dengan memperhatikan peradilan dan tentunya ketentuannya masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu fungsi stabilitas. Nah, untuk fungsi stabilitas ini diartikan sebagai APBN itu digunakan sebagai anggaran pendapatan yang dapat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Kemudian untuk tujuan APBN itu terdiri menjadi dua macam. Yang pertama mengatur penerimaan dan pembelanjaan negara agar pemanfaatan keuangan negara ini berjalan sesuai dengan rencana atau tepat sasaran, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran defisit. APBN ini harus memiliki asas-asas yang tidak berlawanan pada peraturan yang telah ditentukan. Asas-asasnya itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu kemandirian, artinya meningkatkan sumber pendapatan atau penerimaan dalam negeri. Yang kedua itu peningkatan atau meningkatnya stabilitas dan produktivitas. Yang ketiga penajaman prioritas pembangunan. Dan yang keempat itu menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Oke, kita lanjutkan ke sumber-sumber penerimaan negara. Nah, untuk sumber-sumber penerimaan negara ini diakui sebagai pendapatan negara ya teman-teman.
pendapatan negara ini meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan haba. Nah, ketiga, jadi ada meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu penerimaan pajak. Sebenarnya pajak itu apa sih? Jadi pajak ini adalah iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan tidak ada balas jasa yang dilakukan secara langsung. Nah, pajak pusat itu berupa seperti PPN, PPh, PPNBM, PPB, dan pajak lainnya. Kemudian penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak ini meliputi sumber daya seperti perikanan, pertambangan, minyak bumi, terus kehutanan, dan yang lain sebagainya. Kemudian hibah. Ini bukan hibah ya bukan gibah ya teman-teman, tapi hibah. Jadi hibah ini adalah bantuan yang berupa uang, barang atau jasa dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dalam negeri, luar negeri yang tidak mengikat. Kemudian jenis-jenis pengeluaran negara. Nah, untuk jenis-jenis pengeluaran negara meliputi APBN ini ada 2. Yang pertama itu pengeluaran untuk belanja, yang kedua pengeluaran untuk pembiayaan. Yang pertama pengeluaran untuk belanja itu ada 2 macam. Yang pertama itu belanja untuk pemerintah pusat, dan yang kedua dana untuk dialokasi ke daerah. Yang pertama itu belanja untuk pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dana yang dialokasi ke daerah. Untuk dana yang dialokasi ke daerah itu seperti dana pertimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Kemudian yang kedua itu dana untuk pembiayaan. Nah, dana untuk pembiayaan itu seperti pembayaran pokok pinjaman luar negeri, pembiayaan obligasi pemerintah, dan pembiayaan lain-lain. Kemudian lanjut ke mekanisme penyusunan APBN. APBN itu disusun berdasarkan kepentingan negara atau disusun untuk kepentingan negara, yang artinya proses penyusunan APBN ini disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Nah, dasar dari APBN ini atau dasar dari penyusunan APBN ini tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berubah menjadi pasal 23 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bunyinya teman-teman bisa membaca sendiri di sini. Sudah saya tuliskan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi teman-teman bisa membuka di buku atau Google dan media yang lainnya. Kemudian pengaruh APBN bagi perekonomian masyarakat. Nah, pengaruhnya itu seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat karena kita dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. GNP ini Gross National Product, sudah kita pelajari di kelas 11 semester 1. Kemudian yang kedua, menimbulkan kestabilan keuangan atau moneter negara karena kita dapat mengetahui atau mengatur uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga, menciptakan atau menimbulkan investasi di masyarakat karena dengan adanya APBN ini dapat mengembangkan industri-industri di dalam negeri. Kemudian yang ketiga, memperlancar distribusi pendapatan, dan yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Nah, itulah pengaruhnya bagi perekonomian masyarakat. Itulah pengertian penjelasan mengenai APBN dari saya. Untuk penjelasan mengenai APBD akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terus menyaksikan. Oke, kita lanjutkan ke APBD. APBD ini merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk penjelasannya, APBD itu merupakan rencana keuangan tahunan yang diajukan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk komponen dari dasar dari APBD ini ada 2 komponen, yaitu pendapatan dan belanja. Kemudian fungsi APBD ini sama dengan fungsi APBN seperti otorisasi, pengawasan, perencanaan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, untuk tujuannya APBD ini untuk mengatur penerimaan dan belanja negara agar pemanfaatan keuangannya itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk di daerah. Kita lanjutkan ke sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, untuk sumber-sumber penerimaan daerah ini dalam APBD, yang pertama itu sumber-sumber penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi, yang kedua sumber-sumber dari pendapatan asli daerah, dan yang ketiga yaitu dana perimbangan. Yang pertama yaitu sumber-sumber dari sumber penerimaan dari pelaksanaan desentralisasi, itu seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan yang penerimaan lainnya yang sah. Kemudian yang kedua yaitu sumber-sumber dari pendapatan asli daerah, seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil daerah lainnya yang sah. Kemudian yang ketiga yaitu dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, dana perimbangan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, dan yang ketiga yaitu dana alokasi khusus. Nah, untuk yang pertama itu dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini dana yang bersumber dari APBN, dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dalam kemudian berdasarkan persentase untuk menandai kebutuhan daerah dan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk dana bagi hasil ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian PBB dan BPHTB, dan yang kedua yaitu bagian PPH. Kemudian yang kedua yaitu dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus ini yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan untuk pemerataan pendapatan, pemerataan keuangan dalam menandai kebutuhan daerah dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu menandai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis pengeluaran APBD. Nah, untuk jenis-jenis pengeluaran APBD ini ada dua, yaitu pengeluaran ke pemerintahan provinsi dan pengeluaran untuk pemerintahan kabupaten atau kota. Yang pertama itu untuk provinsi. Nah, untuk provinsi ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu pengeluaran untuk belanja bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota dan pengeluaran untuk pembiayaan. Yang pertama itu pengeluaran untuk belanja terbagi menjadi tiga, belanja operasi, belanja operasi, belanja modal, belanja tak tersangka. Yang pertama itu belanja operasi. Belanja operasi ini seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu belanja modal. Ini seperti belanja aset tetap dan belanja aset yang lain-lainnya. Kemudian belanja yang tak tersangka. Kemudian kita lanjut kedua yaitu bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota, seperti bagi hasil pajak ke kabupaten atau kota, bagi hasil retribusi pemerintah ke kabupaten atau kota, kemudian bagi hasil dari pendapatan yang lainnya. Dan yang ketiga ini pengeluaran untuk pembiayaan, yaitu pembiayaan meliputi pengeluaran modal pinjaman, pokok pinjaman, kedua penyertaan modal pemerintah. Kemudian pengeluaran ke kabupaten atau kota. Nah, untuk pengeluaran ke kabupaten atau kota ini sama dengan pengeluaran di provinsi, tapi yang membedakan itu cuma satu, yaitu bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kotanya. Yang pertama itu bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan. Kalau yang provinsi kan ke kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua ini bagi hasil retribusi ke kabupaten atau lurah, dan yang ketiga bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau lurah. Cuma itu saja yang membedakan. Kemudian mekanisme penyusunan APBN. Untuk mekanisme penyusunan APBN ini disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Nah, anggaran dari APBD dalam mekanisme penyusunan ini ada tiga,
Yang pertama yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Nah, untuk mekanisme APBD sendiri bisa kalian baca sendiri di buku, di media lain, atau juga bisa kalian baca di sini dan kalian pahami sendiri di sini. Oke teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh APBD terhadap perekonomian. Pengaruhnya seperti APBN ada 5M. Yang pertama itu menjaga kestabilan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya masyarakat bahwa APBN ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah. Dan yang kelima, meningkatkan investasi dalam masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah yang dimiliki. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai APBN dan APBD. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.